Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah pada malam ini Allah Subhanahu wa taala kembali menghadirkan kita di Masjid Al-Ihsan yang mubarak ini untuk beribadah, melaksanakan sholat berjamaah maghrib maupun isya insyaallah. Dan seperti biasa kita menggunakan waktu antara maghrib dan isya untuk mengikuti kajian Al-Quran Karim. Kita berharap agar setiap langkah kita menuju masjid ini, kehadiran kita di dalamnya, aktivitas ibadah kita maupun dakwah kita, semuanya diterima oleh Allah dan dijadikan sebagai amal soleh yang dapat mengangkat derajat kita dan menghapus dosa-dosa kita. Salawat beserta salam atas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, kerabat, ahli keluarga beliau dan orang-orang yang setia mengikuti ajaran Al-Quran serta sunnah beliau hingga akhir zaman. Ya, kita lanjutkan bahasan surat Al-Anbiya. Dua minggu yang lalu sampai ayat 47. Maka kita lanjut 48 insyaallah sampai ayat 58, ya, kurang lebih 11 ayat ini. Namun Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi dalam kitab Aisarut Tafasirnya, karena kita membahas kitab Aisarut Tafasir, membagi dua bagian ini, ya, dua tema. 3 ayat pertama mengenai kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad atayna Musa wa Harun al-Furqan. Sesungguhnya kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, telah memberikan kepada Musa dan Harun kitab Taurat dan Furqan, ya, penerangan. Ya, Al-Furqan di sini adalah Taurat. Kemudian dia itu artinya cahaya, sumber cahaya, maksudnya penerangan. Wa dzikra lil muttaqin. Taurat itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala juga sebagai pengajaran bagi semua orang yang bertakwa, ya, dari bangsa Israel. Ya, bahwa ayat ini dijelaskan oleh Allah mengenai kebatilan Fir'aun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membedakan atau memperjelas antara perbedaan antara tauhid dan kesyirikan pada hari perang Badar, disebut juga Yaumul Furqan. Yaumul Furqan itu ya hari pembeda.
Wa atahum at-taurata diya'an yustada'u biha fi ma'rifatil halal wal haram wasyara'i wal ahkam. Nah, maksudnya ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Musa dan Harun kitab Taurat yang dengannya Musa dan Harun menjelaskan, menerangkan pengetahuan tentang perkara yang halal dan perkara yang haram, syariat dan hukum-hukum. Wa dzikra ay mau'izatan lil muttaqin. Sama dengan semua kitab itu adalah mau'izah. Mau'izah itu artinya nasihat, pelajaran. Ya, baik Taurat maupun Injil. Injil tidak berisikan syariat. Jadi Nabi Isa alaihissalam diperintahkan untuk mengikuti Taurat Nabi Musa alaihissalam. Maka Bible itu terdiri dari all statement itu ya maksudnya Taurat, Perjanjian Lama. Nah, kemudian New Statement itu artinya Injil, Perjanjian Baru. Ya. Namun ya bedanya Bible sekarang itu sudah bercampur dengan karangan manusia, tidak asli lagi. Ya. Maka namanya Bible, bukan Injil. Namun Injil ataupun Taurat yang asli semuanya menjadi mau'izah bagi orang bertakwa. Nah, demikian juga kita orang Islam, Al-Quran. Ya, Al-Quran itu ya menjadi zikra. Nah, kemudian pelajaran bagi orang bertakwa, Allah menjelaskan siapa yang bertakwa di sini, yaitu alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Yaitu orang-orang yang takut akan azab Tuhan mereka sedang mereka bil ghaib, tidak melihatnya. Ghaib itu artinya ma la yudrikuhul hissi, segala sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh panca indera. Itu namanya ghaib. Gitu ya. Kita umpama disuruh menyebutkan orang di Surabaya, itu ghaib bagi kita, karena tidak dapat dijangkau oleh panca indera kita, kecuali umpama pakai siaran langsung, ya, video call, kemudian di shooting lingkungannya, itu bisa dengan teknologi. Tapi dengan keterbatasan kita, tidak menggunakan alat, ya tidak bisa kita. Itu namanya ghaib. Jadi apa yang mereka yang takut kepada Tuhan mereka pada waktu ghaib, artinya tidak menyaksikan, gitu ya. Nah, ini maksudnya di sini Allah menjelaskan sifat orang bertakwa ada dua dalam ayat ini, yaitu pertama mereka yang takut, yaitu mereka takut kepada Allah walaupun zat Allah itu tidak bisa dijangkau oleh panca indera. Kita tidak melihat Allah, tapi kita takut. Nah, takutnya menurut Hamka, takutnya kita manusia dengan Allah, kepada Allah maksudnya, tidak seperti takut kepada makhluk. Takut sama singa, hewan buas umpama, ular. Kalau kita takut kepada singa, apa tindakan kita, action kita? Yaitu menghindar, lari. Nah, kalau takut kepada Allah, bukan menghindar, tapi harus mendekatkan diri. Nah, gitu. Ya, di sini katakan wahum la yarawnahu. Orang yang takut kepada Allah padahal mereka tidak melihat Allah di dunia ini. Ya. Wasanya, ya, yang sifat kedua dari orang bertakwa,
yaitu annahum musyfiquna minas sa'ah mimma yaqa'u fiha min ahwalin wa azab, yaitu mereka yang takut terhadap huru-hara hari kiamat. Jadi wahum minas sa'ati musyfiqun, mereka takut akan tibanya hari kiamat. Ya, karena kalau sudah kiamat semuanya tidak bermanfaat, ya. Harta benda, saudara, handai tolan, sahabat, gitu ya, tidak ada lagi gunanya. Mereka berjalan sendiri-sendiri, tidak ada saling menolong lagi, gitu ya. Dan pada waktu itu, pada waktu kiamat, tidak ada lagi seorang pun muslim. Ya. Jadi kalau masih ada satu orang muslim, belum kiamat, belum terjadi. Ya, walaupun mungkin tertunda gitu ya. Nah, sekarang ini kita umat Islam sepertinya ditekan, mau dibatasi gerakannya. Sebaliknya ada gerakan pemurtadan. Ya, sehingga di Cianjur kemarin itu ya satu kampung semua murtad. Mereka masih memakai kerudung, ya, dimurtadkan. Nah, kalau pemurtadan ini merajalela, ya mungkin dekat kiamat ini. Karena orang Islam mungkin akan dimatikan semua atau dijadikan kafir semua, dimurtadkan. Jauh kembali, ya. Nah ini. Jadi mereka takut terhadap terjadinya hari kiamat. Karena dalam ayat lain, dalam surah Al-Hajj ya, yang dikatakan inna zalzalatas saati syai'un azim. Sesungguhnya terjadinya goncangan kiamat itu sesuatu yang amat dahsyat. Ya, sangat dahsyat. Ya, maka kita harus takut ya. Takut di sini bukan berarti menghindar, tetapi mempersiapkan amal. Ya, kemudian Allah berfirman wa hadza zikrun mubarak. Ya, ayat 50 ini. Wa hadza zikrun mubarak yushiru ila al-Qur'anil Karim. Menurut Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi, wa hadza zikrun mubarak. Hadza ini adalah Al-Qur'an, dan Al-Qur'an ini adalah suatu kitab peringatan yang mempunyai berkah. Anzalnahu, yang telah kami turunkan. Afa antum lahu munkirun, maka mengapakah kalian mengingkarinya? Ya banyak ya orang mengingkari. Jangan dikira hanya di Indonesia itu Pak. Ya di Mesir orang Arab, dia percaya Allah. Ya, tetapi kemudian dia tidak beragama. Kalau memang ada Allah, kata dia, saya mau melihat. Nah, maka dia ambil Quran, dia sobek-sobek. Setelah disobek, dia ludahi. Kata dia, kalau memang Tuhan itu ada, segera berikan azab kepada saya, karena saya mau nyobek Quran dan meludah. Itu di YouTube itu ada. Ya. Apa yang terjadi? Begitu dia mau nyobek dan meludah, dia ludah itu ya, mulutnya tidak bisa terkatup, menganga terus begini. Kemudian keluar darah dari mulutnya. Ya. Nah ini orang yang menantang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maka pertanyaannya, apakah kalian mengingkarinya? Ya. Jadi kadang orang Islam sendiri mengingkari Al-Quran. Waliyadu billah. Ya, menurut Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi, apa antum lahu munkirun, ini merupakan suatu kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala,
yang ditujukan kepada orang Arab yang kafir pada waktu itu. Ya, atau orang Yahudi yang beriman kepada kitab Taurat, ya, tetapi mereka kafir terhadap Al-Quran. Padahal Al-Quran itu ada di dalam Taurat. Ya, Nabi Muhammad itu ada disebutkan dalam Taurat, dalam Injil, bahwa Nabi Muhammad itu diberi kitab, yaitu Al-Quran. Ada satu rabi Yahudi yang kemudian dia masuk Islam. Rambutnya panjang, ditanya dia, agama apa yang paling benar di dunia ini dan lurus akidahnya? Dia menjawab, Islam. Tidak ada lagi ajaran agama yang murni, ya, seperti Islam. Dia akui itu. Nah, tadinya dia belum Islam, terus dia pelajari terus, akhirnya kemarin masuk Islam dia. Ya, sudah masuk Islam. Padahal Yahudi. Nah, ada lagi satu rabi Yahudi. Rabi itu ya ulamanya Yahudi, pendetanya. Ya. Menyatakan Islam itu benar, tapi karena saya seorang Yahudi, maka saya tidak akan masuk Islam. Nah, itulah faktor hidayah itu ya. Jadi Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala membawa keberkahan. Ya, makanya kita belajar Al-Quran, Pak, membaca. Kalau kita sudah tua, mata sudah kabur, perbanyak saja membaca Qul huwallahu ahad. Ya. Karena kata Nabi, satu kali baca Qul huwallahu ahad sama dengan sepertiga Al-Quran. Jadi suatu saat Nabi mengatakan kepada para sahabat, siapa kalian sebelum tidur? Siapa yang di antara kalian ini sebelum tidur dia khatam Quran? Maka para sahabat, tidak ada di antara kami yang bisa khatam Quran ya Rasulullah sebelum tidur. Ya. Kemudian Nabi nyatakan, mengapa kalian tidak membaca Qul huwallahu ahad? 3 kali kalian baca Qul huwallahu ahad, berarti sebelum tidur kalian sudah baca 1 kali khatam Quran pahalanya. Nah. Maka di dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu, siapa yang melazimkan setiap hari itu membaca Qul huwallahu ahad 10 kali, maka dijamin sebuah rumah baginya di dalam surga. Dijamin sebuah rumah, Pak. Kalau tiap hari 10 kali. 1 hari, tidak banyak-banyak. Ya. Nah, boleh nggak melebihi? Boleh. Mau 10, mau 100, mau 1000. Ya. Ini mohon maaf ini, bukan mau pamer gitu ya. Tapi mau memotivasi jenengan. Ya, kita mau balik ini jangan hanya jarkoni. Apa itu jarkoni, Pak? Jare ora lakoni. Nah, gitu ya. Saya berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sampai riya, jangan sampai pamer, gitu ya. Ya, Rasulullah pernah mengatakan begini, saya ini beristighfar 1 hari 70 sampai 100 kali. Apakah Rasulullah pamer? Ora. Tapi mau motivasi. Ya, bahwa Rasulullah saja sudah diampuni dosanya, masih memohon ampun 100 sampai 100 kali. Nah, saya juga menyatakan setiap hari itu saya tidak kurang 1100, Pak. Al-Fatihah itu saya cicil. Ya, sebelum terbit matahari 300 kali saya, gitu ya. Zuhur 300 kali. Nah, waktu asar sampai isya itu 500 kali. Jadi 1100 kali. Ya. Kalau kadang-kadang 1200. Jadi kalau 1200 berarti 400 kali khatam, Pak. Ya, kita ini dalam persoalan agama juga boleh hitung-hitung matematika. Gitu ya. Artinya beramal, karena kata Nabi, orang cerdas itu
orang yang selalu introspeksi terhadap dirinya dan beramal untuk kehidupan sesudah mati. Dan maka setiap hari itu jangan hanya dunia yang kita pikirkan. Padahal dunia ini tidak lama lagi kita akan tinggalkan. Kita akan menghadapi alam yang abadi. Ya. Nanti pada hari kiamat. Nah, kita di alam barzah itu alam menanti namanya, menanti kiamat. Gitu ya. Ya di situ kita mendapatkan kenikmatan juga. Jadi kita melakukan amal. Ya, selanjutnya ayat 51 sampai 58. Nah, ini mengenai Nabi Ibrahim. Kalau tadi Nabi Musa dan Harun, ini Nabi Ibrahim. Allah berfirman, "Walaqad ataina Ibrahima rusydahu." Dan sesungguhnya telah kami anugerahkan kepada Ibrahim hidayah kebenaran kepadanya min qablu, sebelum Musa dan Harun. Wa kunna bihi alimin, dan adalah kami mengetahui keadaan Ibrahim. Ya, artinya sebelum Allah Subhanahu wa taala menganugerahi Musa, Harun dan Nabi Muhammad masing-masing Taurat, Injil dan Quran, Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahi Ibrahim hidayah kepadanya. Ya, yaitu dia beriman dan membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang batil dan mana yang benar. Seperti Nabi Ibrahim mencari Tuhan, gitu ya. Ketika dia melihat bintang, wah ini Tuhan. Besoknya keluar lagi dia lihat bulan, ini Tuhan, ini lebih gede. Besoknya lagi, besok paginya dia melihat matahari. Nah, dia menyatakan, wah ini lebih gede, ini lebih jelas, lebih terang, ini Tuhan. Tapi tatkala dia lihat bintang, bulan dan matahari terbenam, dia menyatakan, inilah uhibbul afilin. Saya tidak suka Tuhan yang tenggelam-tenggelam. Kalau Tuhan yang sebenarnya tidak memberi hidayah kepada aku akan menjadi orang sesat. Ya, itulah Nabi Ibrahim masih kecil sudah mencari kebenaran. Idz qala li abihi wa qaumihi, yaitu ketika dia berkata kepada ayahnya dan kaumnya. Nah, ayah di sini Azar itu ayah angkat. Nah, kaumnya yaitu kaum Raja Namrud di Babilonia. Ma hadhihi tamatsilul lati antum laha aqibun. Patung-patung apakah ini yang kalian tekun beribadah kepadanya? Jadi aqibun ini i'tikaf. I'tikaf itu bersimpuk di hadapan patung-patung itu. Kenapa kalian begitu tekun? Padahal patung-patung itu tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa berjalan, tidak bisa menerima perintah, tidak bisa menerima doa. Tapi kok disembah oleh manusia? Nah, itu Nabi Ibrahim. Maka jawaban kaumnya, qalu, mereka berkata, wajadna aba'ana, kami beribadah menyembah patung ini karena kami mendapati bapak-bapak moyang kami menyembah laha abidin, menyembah patung ini. Artinya mereka hanya taklid buta, ya, muqallad. Jadi mereka ini hanya melu-melu. Maka kita tidak boleh hanya ikut-ikutan, harus mengetahui iki benar ora, gitu ya. Pajang jimat itu benar atau tidak. Jangan hanya penting rame ikut gitu ya. Wah ini kan seorang tokoh harismatik yang melaksanakannya, tidak mungkin sesat. Nah, Islam itu dalilnya bukan karena figuritas, karena ada figur yang melaksanakannya wes benar ya ora.
Quran dan hadis. Karena kata Nabi, taraktu fikum amrain, aku meninggalkan kepada kalian dua perkara, ma in tamassaktum bihima, selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, lan tadillu abada, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Kitab Allahi wa sunnata rasulih, yaitu kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Di dalam surat Al-Baqarah disebutkan juga di sana, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, apabila dikatakan kepada mereka orang-orang kafir Quraisy, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah berupa Al-Quran. Qalu, apa kata mereka? Mereka berkata, qalu itu artinya mereka berkata, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Tidak, kami hanya ikut apa yang kami dapatkan dari moyang kami, dari bapak-bapak kami, turun temurun. Ya. Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun, kata Allah, apakah mereka tetap ikut moyang mereka sekalipun moyang mereka itu tidak punya ilmu tentang Allah dan tidak mendapatkan hidayah, artinya bukan rasul. Apakah mereka tetap ikut? Nah, dari sini kita orang Islam tidak boleh muqallid, ya, yaitu fanatis buta, taklid buta. Ya. Yang penting saya, ini bendera saya ini. Yang penting ustadz saya. Nah, ini ada orang juga kalau bukan ustadznya nggak mau diikuti pengajiannya. Ya, gitu ya. Kadang-kadang dianggap kita ini ustadz abal-abal. Ya, saya pernah dibilangin ustadz abal-abal itu. Ya, tanpa mereka sadari, di depan istri saya, mereka nggak tahu istri saya. Ya, di sebuah tempat gitu ya. Itu ustadz domir itu abal-abal. Ya, ustadz abal-abal jadi ini. Ya. Kenapa? Ya di mana-mana dia, di Al-Isyad juga dia ikut ngasih pengajian. Di Muhammadiyah juga ikut. Ya. Ya maunya kalau satu ya satu, itu Tuhan, apa itu ustadz bukan abal-abal. Ya padahal kalau kita berdakwah semua golongan, berarti kan kita diterima oleh semua golongan gitu ya. Semua organisasi, ya. Tidak boleh kita fanatisme sama organisasi. Fanatisme itu hanya pada Islam. Ya. Gitu ya. Ya, jadi tidak boleh kita hanya mengikuti apa yang digariskan oleh moyang. Tidak boleh. Ya, nah maka Allah mengatakan, qala Ibrahim berkata, laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin. Sesungguhnya kalian dan bapak-bapak kalian berada dalam kesesatan yang nyata. Ya, artinya jangan hanya mengikuti bapak-bapak, padahal bapak-bapak mereka itu tidak berilmu, menyembah berhala, gitu ya. Qalu ajitana bil haqq am anta minal la'ibin, maka jawaban kaumnya yaitu rakyatnya Namrud menjawab, apakah engkau datang kepada kami hai Ibrahim dengan sungguh-sungguh? Am anta minal la'ibin, ataukah kamu termasuk orang yang bermain-main? Artinya tidak percaya kepada Nabi Ibrahim. Dikiranya Nabi Ibrahim itu hanya main-main tok, guyon, menyampaikan itu. Ya. Qala, dijawab oleh Ibrahim, bal rabbukum rabbus samawati wal ard. Justru Tuhan kalian itu sebenarnya adalah Tuhan yang menciptakan, mengatur langit dan bumi. Alladzi fatarahunna, yang menciptakan langit dan bumi itu. Wa ana ala dzalikum minasyahidin, dan saya termasuk bersaksi untuk hal itu. Ya, maksudnya bahwa ya Nabi Ibrahim menyatakan, ilaisa rabbukum tilkat tamathil. Maksud ayat itu bahwa Tuhan kalian bukanlah tamathil, bukanlah patung-patung berhala ini, bukan.
Barabbukumul haq, tapi Tuhan kalian yang sebenarnya, alladzi yastahiqqu ibadatahu, yang berhak untuk diibadahi, disembah, yaitu alladzi fataras samawati wal ard, yaitu yang menciptakan langit dan bumi. Ya. Fa ansha'ahunna khalqan ajiban. Nah, ansha'a itu artinya apa? Membuat suatu ciptaan tanpa ada contoh. Ya, kayak pabrik itu sebelum bikin mobil umpama sudah ada prototipe. Jadi contoh. Seperti orang mau bangun masjid sudah ada maketnya gitu ya, sudah ada, oh ini seperti ini nanti caranya, sudah ada contohnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan langit dan bumi, belum ada contoh langit sebelumnya, nggak ada. Jadi Allah yang mengadakan. Subhanallah, coba dari tidak ada menjadi ada. Tanah ini Pak yang kita pijak, nah itu dari mana itu? Dari mana itu munculnya tanah itu? Coba subhanallah. Ya. Kemudian tumbuh pohon-pohonan di dalamnya. Dari mana itu pohon-pohon? Dari tidak ada menjadi ada. Coba. Jadi Allah yang mengadakannya. Begitu juga kita ini. Sebelum kita lahir ini belum ada. Nah, siapa yang menciptakan kita? Kita di rahim ibu kita kok tiba-tiba ada tulang tangan, tulang kaki, tulang punggung, ya kan? Tulang kepala. Dari mana tulang-tulang itu? Ya. Coba lihat ayam aja Pak, perhatikan ayam. Dari telur itu kan tidak ada tulang-tulang di situ. Kemudian dierami, lahir anak-anak ayam. Nah, siapa yang menciptakan itu? Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Itu aja kita sangat mengagumkan itu. Kadang-kadang kita memikirkan itu tidak nyampe. Kok dari mana kok tiba-tiba langsung ada? Ya. Contoh lain, Allah menyatakan huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah yang membentuk kalian seperti keinginan Allah di dalam rahim ibu kalian menurut kehendaknya. Maka kita ini ya kadang mirip ibu, kadang mirip ayah, kadang mirip kakek, kadang mirip nenek, dari ayah, dari ibu, ya kan? Sekalipun kembar tidak ada yang sama, persis itu nggak ada. Ya sama wajahnya, tapi ya, yang satu lebih tinggi, satu lebih pendek, satu yang lebih lemuk, satu yang kurus. Ya, adik saya kembar anaknya Pak, jauh beda, gitu ya. Yang satu putih, yang satu hitam. Gitu. Nah, itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kemudian Nabi Ibrahim berkata, "Wa tallahi la aqidanna asnamakum." Demi Allah, sesungguhnya aku akan melakukan rencana merusak patung-patung kalian. Coba Nabi Ibrahim itu begitu berani ya, terang-terangan dia mengatakan seperti itu. Saya akan rusak, akan hancurkan patung-patung kalian. Ba'da'an tuwallu mudbirin. Setelah kalian pergi. Jadi suatu saat Namrud dan pembesar-pembesarnya ada acara di luar kota, setelah mereka bersembah atau mempersembahkan sesuatu, sesajen kepada patung-patung yang ada di kota. Nah, kemudian Ibrahim tahu bahwa nanti Namrud dan tokoh-tokoh bersamanya itu akan pergi semua. Maka dia ambil kampak, dia hancurkan patung-patung itu. Kemudian dia tinggalkan yang besar, yang gede. Kampak yang dia pakai menghancurkan dia kalungkan di leher patung yang gede. Jadi dia membuat alibi dalam ilmu hukum itu ya, ada alibi. Ya, seperti jenderal yang diperkarakan sekarang ini, setelah dia tembak korbannya, dia tembak tembok-tembok. Nah, itu membangun alibi namanya. Ya, gitu ya. Ya, tahu-tahu ketahuan skenarionya. Nah, Ibrahim begitu juga. Tetap dia dipanggil karena ada yang menyaksikan, ada saksi kunci.
Ya, yang mendengarkan ucapan Nabi Ibrahim ini. Kata orang ini, kemarin Ibrahim itu menyebut-nyebut patung kita akan dia hancurkan. Kata mereka, kata Namrud, lalu begitu panggil. Maka diinterogasi oleh Namrud, antal ladzi fa'alta bi alihatina ya Ibrahim? Apakah kamu yang melakukan pengerusakan terhadap tuhan-tuhan kami ini ya Ibrahim? Kata Ibrahim, tidak. Yang merusak itu patung yang gede. Coba lihat, dia masih mikul kampai itu. Gitu ya. Kata Namrud, kamu tahu kan dia tidak bisa melakukan apa-apa. Kok kamu tuduh patungnya? Nah, itulah kalian menyembah patung yang diri mereka sendiri tidak bisa membela diri mereka. Bagaimana bisa membela kalian? Kenapa kalian bodoh menyembah berhala patung yang tidak bisa memberi manfaat dan tidak memberi mudarat? Akhirnya mereka diam. Tapi karena penguasa, Ibrahim tetap dihukum. Hukumannya berat. Dihimpun kayu bakar. Kemudian Nabi Ibrahim diperintahkan untuk duduk di tengah-tengah kayu bakar itu. Harapan mereka supaya mereka menang, gitu ya. Ibrahim akan terbakar hangus. Tapi Allah memerintahkan api itu supaya dingin, selamat terhadap Ibrahim. Wa qulna lahu kunu qiradatan wa qulna ya naru kuni salaman bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah merintahkan api, hei api, jadilah kamu dingin dan selamat terhadap Ibrahim. Maka Ibrahim pun jangankan kulitnya, baju yang dia pakai pun tidak terbakar sedikit pun. Ya. Nah itulah. Nah ini dikatakan di faja'alahum juzatan. Maka Ibrahim membuat berhala-berhala itu juzatan, hancur berkeping-keping. Illa kabiran lahum, kecuali patung yang gede. La'allahum ilaihi yarji'un, agar mereka kembali bertanya kepadanya. Yaitu strategi itu ya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Kesimpulan dari ayat-ayat ini, yang pertama, mazahiru in'amillah wa ikramihi liman istafa min ibadi. Ayat ini menjadi bukti kenikmatan dan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang dipilihnya menjadi rasul dari hamba-hambanya. Siapa itu? Baik tadi Ibrahim, Musa, Harun. Ya, begitu juga Nabi Muhammad dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat tadi menetapkan kenabian Nabi Muhammad. Karena ayat itu menceritakan tentang Ibrahim, tentang Musa, Harun, padahal antara Nabi Muhammad dengan Ibrahim itu lebih dari 3000 tahun. Ya. Nabi Musa ya lebih dari 2000 tahun. Tapi mengapa Nabi Muhammad tahu? Menunjukkan beliau itu adalah seorang rasul karena mendapatkan wahyu dari Allah. Kemudian ayat tadi juga memberi peringatan keras bagi perbuatan syirik dan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Syirik tidak diampuni oleh Allah, ya, dosanya. Kemudian yang ketiga, nah ini tadi zimmut taklid. Ayat tadi menjelaskan betapa hinanya, rendahnya kalau orang itu hanya taklid. Taklid itu mengikuti, hanya mengikuti, tidak mempelajari, tidak mengetahui apakah benar atau tidak. Maka kita ini tidak boleh taklid buta, yaitu melakukan sesuatu yang tidak ada dalilnya yang jelas. Jadi muqallad, ya, dia keyakinannya hanya doktrin, dogma. Ya, sama dengan kaum Nasrani. Kalau ditanya kenapa kok Yesus itu mati? Wah, untuk menyelamatkan manusia. Kok kenapa Tuhan mati? Kalau Tuhan mati, nah siapa yang mengayomi makhluknya yang masih hidup? Nah, mereka tidak bisa menjawab. Ya,
mereka hanya bilang, kamu iman, kalau beriman ya percaya saja, ya gitu. Dalam Islam tidak boleh. Islam itu agama ma'kul, agama rasionalitas. Ya. Mengapa kita ini rukuk, ternyata kalau kita rukuk lurus, diteliti itu, ada, saya punya buku, kita akan terhindar dari penyakit kaki gajah kalau rukuknya itu lama, karena darah itu dari tumit kita itu naik ke atas. Ya. Kenapa kita sujud? Ternyata dalam tubuh kita ini 82% berupa cairan. Nah, di kepala kita ini butuh cairan 22%. Nah, kalau kita tegak terus, ada bagian kepala kita ini di mana darah cairan di dalam tubuh kita ini tidak bisa nyampe ke sana. Nah, kalau kita sujud, darah itu mengalir ke kepala. Makanya jangan cepat-cepat sujud itu, ya kan? Minimal kita baca subhana rabbiyal a'la 3 kali atau subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Ya. Jangan cepat-cepat seperti orang di Kediri itu. Sholat tarawih 20 rakaat hanya 15 menit. Jadi 1 rakaat dan nyampe 1 menit. Coba. Ya, bagaimana sholatnya itu? Ya, jadi tidak boleh kita taklid. Yang keempat, masyru'iyatus syahada wa fadliha fi mawatini tu'izzu fiha wa yahtaju ilaih. Ya, jadi disyariatkan syahadah, menyaksikan, beranjang sana untuk mengetahui suatu negara, suatu daerah yang dikenai bencana ataupun yang ditimpa musibah, untuk jadi pelajaran bagi kita. Ya. Kemudian taghyirul munkar bil yad liman qaddara alaihi,